Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, mendeskripsikan proses peredaran darah manusia. Kedua, mendeskripsikan karakteristik komponen-komponen darah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan gangguan dan kelainan sistem peredaran darah manusia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar, tampak seseorang sedang melakukan transfusi darah atau donor darah. Untuk apa orang tersebut melakukan transfusi? Dan apa saja komponen-komponen yang menyusun darah? Setelah dikumpulkan, darah dimasukkan ke dalam kantung darah, kemudian mengalami proses sentrifugasi. Didapatkanlah 3 buah komponen utama yang menyusun darah, paling banyak sebesar 55% yang berwarna kuning pucat, berupa cairan atau disebut juga dengan plasma darah. 45% merupakan bagian yang padat, adalah eritrosit atau sel darah merah. Kurang dari 1% ada leukosit atau sel darah putih dan platelet atau komponen pembekuan darah. Fungsi darah yang pertama mengangkut nutrisi, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan senyawa yang lain. Yang kedua, menjaga tubuh dari serangan penyakit. Dan yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Karena darah memiliki kemampuan untuk menarik panas, terutama pada bagian otot yang sedang berkontraksi. Kemudian panas tersebut dibawa oleh pembuluh darah ke bagian permukaan sehingga panas tersebar dan suhu tubuh menjadi normal kembali. Plasma darah atau bagian cair dari darah membawa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan sisa-sisa metabolisme. Nah, karena plasma darah berupa cairan, maka 90% dari plasma darah kandungannya adalah air. Kemudian ada juga garam-garam kalsium, natrium, kalium, magnesium, klor, dan asam nitrat. Dan juga di dalam plasma darah terdapat protein darah, ada albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin. Albumin sangat penting untuk menjaga kekentalan atau viskositas darah. Fibrinogen merupakan protein yang sangat penting untuk proses pembekuan darah. Dan imunoglobulin adalah protein yang penting untuk kekebalan tubuh dan imunitas. Bagian yang padat atau sel-sel darah terdapat 3 jenis. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Kedua, ada sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga, keping-keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya bikonkaf atau bulat pipi, kemudian tidak memiliki inti sel, walaupun pada saat terbentuk memiliki inti sel, kemudian dia mereduksi. Nah, karena tidak memiliki inti sel, maka ruang di dalam eritrosit lebih banyak untuk membawa oksigen dan CO2. Jumlahnya 4-5 juta sel darah merah per milimeter kubik, dan di dalamnya terdapat hemoglobin, protein yang bisa mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah atau eritrosit dibentuk di sumsum tulang kuning dan tulang merah. Usianya hanya 120 hari. Setelah tua, dia dirombak di hati dan limpa. Hasil perombakannya terdapat zat besi, asam folat, vitamin B12, dan hemoglobin dibawa kembali ke sumsum tulang untuk pembuatan sel darah merah yang baru. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk
melawan kuman penyakit, kemudian memiliki bentuk yang tidak tetap dan berjumlah 8.000 per milimeter kubik. Ada 5 jenis sel darah putih, ada monosit, basofil, limfosit, eosinofil, dan neutrofil. Limfosit berfungsi untuk menjaga kekebalan dan imunitas tubuh. Kemudian monosit berfungsi untuk mencerna sel-sel yang telah mati. Kemudian basofil melindungi tubuh dari reaksi alergi. Eosinofil berfungsi untuk melindungi tubuh pula dari reaksi alergi. Dan neutrofil berfungsi sebagai fagositer atau memakan kuman-kuman penyakit. Keping darah atau trombosit memiliki bentuk oval bulatan memanjang, tidak memiliki inti, berjumlah 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik, berfungsi dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Trombosit merupakan sel darah yang mudah sekali pecah apabila mengenai permukaan yang tajam dan kasar. Karena trombosit pecah, maka dia berubah menjadi trombokinase. Ya, terbentuknya trombokinase akan merubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K. Terbentuknya trombin akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga luka menjadi tertutup, tentu saja dengan bantuan ion kalsium. Proses pembekuan darah. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, kemudian trombosit pecah. Nah, di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin. Terbentuknya trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak lagi menetes keluar. Penggolongan darah. Di Indonesia dikenal golongan darah A, B, AB, dan 0 menggunakan sistem AB0 berdasarkan antigen yang terdapat di dalam masing-masing golongan darah tersebut. Golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B antigen B, golongan darah AB memiliki antigen A dan B, sedangkan golongan darah O atau golongan darah 0 tidak memiliki antigen. Kemudian di dalam plasma darahnya terdapat antibodi atau zat anti. Golongan darah A memiliki zat anti B. Golongan darah B memiliki zat anti A. Golongan darah AB tidak memiliki zat anti. Tetapi pada golongan darah O, dia memiliki dua zat anti. Jadi dia punya antibodi A dan antibodi B. Sehingga apabila seseorang memiliki golongan darah O, kemudian dia mengalami kekurangan darah, maka dia hanya bisa diberikan golongan darah O saja, karena dia memiliki dua zat anti. Golongan darah AB tidak memiliki zat anti, sehingga golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah. Golongan darah B memiliki antibodi A, sehingga dia tidak bisa diberikan golongan darah A, karena dia punya antibodi A. Golongan darah A memiliki antibodi B, sehingga apabila dia diberikan golongan darah B, maka darahnya akan menggumpal atau terjadi koagulasi. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Pembuluh darah vena, pembuluh darah yang menuju jantung. Dan kapiler atau disebut juga dengan pembuluh rambut. Nah, disitulah terjadi proses pertukaran oksigen dan CO2.
Tabel perbedaan arteri dan vena. Tadi sudah disebutkan ya, arah aliran arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung. Dinding pembuluh arteri tebal elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Denyutnya pada arteri denyut terasa, pada vena tidak terasa. Letak pembuluh arteri di dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh. Jumlah katup pada arteri hanya satu, ya, yang keluar dari jantung ya, yaitu valvula semilunaris, sedangkan vena katupnya banyak di sepanjang pembuluh vena. Kemudian jika pembuluh arteri terpotong, maka darah akan memancar keluar, sedangkan vena hanya menetes saja. Ya, oleh sebab itu Tuhan Maha Besar, ya, vena diletakkan di dalam tubuh karena alirannya sangat kencang agar manusia terhindar dari shock karena kekurangan darah yang berlebihan. Jantung. Bagian-bagian jantung ada aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan, vena cava inferior, serambi kanan, dan vena cava superior. Vena cava superior merupakan vena yang paling besar yang membawa darah pada bagian tubuh bagian atas. Sedangkan vena cava inferior membawa darah dari tubuh bagian bawah. Arteri pulmonalis merupakan arteri yang membawa darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Sedangkan vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Jantung merupakan sebuah otot yang di dalamnya terdapat 4 ruang jantung. Ya, ada serambi kanan membawa darah dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kanan, dari bilik kanan darah dipompa ke paru-paru. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup, yaitu katup tricuspidalis. Darah dibawa ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, di situ terjadi pertukaran CO2 dan O2. Darah yang banyak mengandung O2 kemudian masuk ke serambi kiri melalui valvula bicuspidalis, ya, masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah dipompa menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta atau pembuluh nadi yang paling besar. Nah, kerja dari otot jantung diatur oleh pacemaker, ya, atau alat pacu jantung, ya, yang mengatur kontraksi dari otot jantung atau SA node, ya, pacemaker dari jantung, sehingga jantung bisa berkontraksi. Aliran darah pada manusia termasuk pembuluh darah tertutup, ya, karena darah beredar di dalam atau sepanjang pembuluh. Ada 2 pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar alirannya bisa dilihat, ya, anak panahnya mulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh atas dan bawah, beredar di sepanjang pembuluh, kemudian oleh vena cava masuk ke serambi kanan. Nah, ini bagannya, ya, peredaran darah besar dari bilik kiri jantung menuju aorta ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Peredaran darah kecil dari bilik kanan jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke serambi kiri jantung.
Frekuensi denyut jantung bisa diukur melalui pembuluh yang ada di bawah telinga dan di dekat telapak tangan. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Jika aktivitas tubuh banyak, maka denyut jantung akan semakin cepat. Yang kedua, jenis kelamin. Pada perempuan, denyut jantung lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian usia. Semakin bertambah usia, maka denyut jantung akan semakin berkurang frekuensinya. Suhu tubuh. Jika suhu tubuh meningkat, maka frekuensi denyut jantung pun meningkat karena metabolisme lebih cepat, ya. Kemudian juga komposisi ion-ion yang sangat berpengaruh kepada frekuensi denyut jantung. Gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Jadi pada jantung terdapat arteri koroneria yang memberi makan sel-sel jantung. Jika terjadi penyumbatan, bisa jadi penyumbatan karena kolesterol, lemak, zat kapur, maka nutrisi dan oksigen akan terhambat sehingga sel-sel jantung menjadi kekurangan oksigen dan denyutnya menjadi melemah. Yang kedua, stroke merupakan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga nutrisi dan oksigen tidak sampai ke otak. Yang ketiga, varises, pelebaran pembuluh darah di kaki. Keempat, hipertensi, tekanan darah yang melebihi 120/80 mm Hg. Gangguan sistem peredaran yang lain ada anemia, yaitu kekurangan hemoglobin di dalam sel darah merahnya. Kedua, talasemia, yaitu bentuk sel darah merah yang tidak normal. Jadi dia bentuk sel darah merahnya normalnya kan bikonkav, tetapi pada talasemia bentuk sel darah merahnya agak panjang, sehingga sering terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Yang ketiga, siklemia. Bentuk sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, sehingga ketika beredar di pembuluh darah dapat melukai pembuluh darah. Yang keempat, leukemia. Jika jumlah sel darah putih tidak normal, sehingga dia sangat merugikan sel-sel darah yang lain. Yang kelima, hemofili, yaitu penyakit genetis atau penyakit bawaan di mana tidak terdapat komponen atau faktor pembekuan darah. Sehingga bila terjadi luka, maka darah sukar untuk membeku. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung, pertama, olahraga dengan teratur, pola makan teratur, menghindari rokok, stres dan alkohol, dan yang keempat, menjaga berat badan ideal. Demikianlah materi tentang sistem peredaran darah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.